Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hidayat Anas dari UPT SD Negeri 1 Sukoharjo 3 Barat, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi sampai dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bapak Ibu, dalam hal ini saya akan memulai dari pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa siswa terlalu tertuntut pada ketercapaian materi sehingga siswa sangat mudah untuk jenuh dan bosan. Ditambah lagi siswa harus belajar dari pagi sampai siang. Tentu hal ini akan membuat pembelajaran tidak efektif. Kemudian yang kedua, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Hal ini terbukti saat saya menanyakan kepada murid, adakah di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Hanya ada 3-4 siswa saja yang selalu aktif. Kemudian yang ketiga, kurang memahami gerak pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik. Sebelumnya saya menyamaratakan anak dalam pembelajaran di kelas, tidak melihat secara cermat kebiasaan dari masing-masing siswa untuk mengetahui karakternya. Yang keempat, siswa tidak terdorong untuk menemukan minat dan bakatnya. Sebelumnya pembelajaran di kelas saya hanya tertuntut pada nilai akademisnya saja, padahal nilai akademis bukanlah satu-satunya tujuan dalam pengajaran dan pendidikan. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya yang pertama yaitu nilai akademis bukanlah satu-satunya tujuan dari pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui pada modul 1.1, yaitu pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Artinya, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, baik menjadi manusia dan anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, pentingnya karakter anak untuk menunjang perkembangan siswa. Hal ini karena saat siswa memasuki usia emas, di mana siswa sudah tumbuh menjadi individu yang mandiri. Yang merubah perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, menyeimbangkan pendidikan akademik dan non-akademik. Kenapa? Karena tidak semua siswa memiliki keunggulan akademis, karena ada yang justru menonjol di bidang seni dan olahraga. Untuk itu, perlunya keseimbangan antara pembelajaran akademik dan non-akademik di sekolah. Yang kedua, mengemas pembelajaran secara menarik agar siswa termotivasi untuk belajar. Salah satu contohnya adalah mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang terakhir, melatih dan membiasakan siswa untuk melakukan hal yang berdampak positif. Kemudian pertanyaan pemantik yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menyenangkan, interaktif, melibatkan peserta didik. Artinya, melihat juga kodrat alam dan zaman siswa. Menerapkan sistem AMONG, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, dan yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan sesuai dengan profil Pancasila. Nah, kesimpulannya adalah saya sebagai pendidik harus mengerti konsep daripada pengajaran dan pendidikan. Yang pertama, asas Trikon. Kenapa asas Trikon? Karena di dalam asas Trikon ini pembelajaran harus sesuai dengan kearifan lokal dan budaya daerah masing-masing. Jadi asas ini menyuruh pendidik untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, semboyan pendidikan. Kenapa semboyan pendidikan? Karena pendidik ketika di depan harus mampu menjadi contoh bagi siswanya,
baik sikap maupun pola pikirnya. Ketika di tengah para murid, mampu membangun semangat ide-ide murid untuk berkarya. Ketika di belakang murid, mampu menuntun dan menunjukkan arah yang benar. Kemudian yang ketiga, Tripusat Pendidikan. Kenapa harus Tripusat Pendidikan? Karena kita tahu Tripusat Pendidikan memiliki 3 sasaran, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, ketiganya ini harus jalan. Oleh karena itu, sebagai pendidik perlu memahami bagaimana murid ketika dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini juga untuk mengetahui karakteristik siswa. Salah satu contohnya berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah budi pekerti. Kenapa budi pekerti? Karena di dalam budi pekerti terdapat gerak pikiran, perasaan, kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Dan inilah juga yang menjadi tujuan daripada pengajaran dan pendidikan.